Guys, tadi teman cerita kemarin dia sama anaknya habis ngambil rapot di sekolahan. Si anaknya seneng karena targetnya tercapai, yaitu naik kelas. Saya tanya, kok targetnya cuma naik kelas, nggak ranking 1? Anaknya jawab, Om, buat apa ranking 1 kalau nggak naik kelas? 1 jam saya baru paham. Guys, tadi teman cerita, ternyata orang terkaya di dunia itu bukan Bill Gates, bukan juga Mark Zuckerberg, bukan pula yang punya pabrik rokok. Jadi siapa orang terkaya di dunia? Ya, dialah orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Guys, tadi teman cerita tingkat kebahagiaan orang itu beda-beda. Jadi jangan rusak kebahagiaannya dengan mengatakan, ih, norak banget, gitu aja difoto. Ih, norak banget, gitu aja diposting. Milikilah kebahagiaan kita sendiri tanpa merusak kebahagiaan orang lain. Alasan lain kenapa kita dianjurkan untuk nabung emas. Contoh, 14 abad yang lalu, harga 1 ekor kambing adalah 1 dinar. Hari ini, harga 1 ekor kambing masih 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,2 gram emas. Yang kalau kita rupiahkan pada hari ini, sama dengan 3,6 juta. Ini kenapa kita mesti banget nabung emas. Yuk, kalau nabung, mulai dari sekarang kita belajar menabung emas. Guys, tadi teman cerita, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hindari yang namanya perut buncit. Karena disinilah sumber berbagai macam penyakit. Perut buncit jugalah yang bisa merusak organ, menjadi penyebab kemalasan, malas olahraga, malas beribadah. Nih, perut buncit. Yuk, kalau makan secukupnya, supaya kita terhindar dari kemalasan dan sifat yang boros. Jangan buncit ya. Ketika kita pengen terlihat baik, pengen terlihat alim, pengen terlihat agamis, itu keren banget, mantep. Cuman jangan sampai kita malah jadi pribadi yang disebelin banyak orang. Gara-gara apa? Karena ngerasa paling agamis, akhirnya kita jadi sering nasehatin orang, jadi sering menilai orang. Padahal orang yang kita nasehatin belum tentu seneng. Malah dalam hatinya dia bilang, sok paling bener lu ah. Kan gak enak ya bro. Guys, tadi teman cerita, kenapa hari gini banyak orang yang memutuskan untuk ngambil kredit atau nyicil. 1, karena ngerasa gajinya cukup buat nyicil. 2, ada nih yang bilang, kalau nggak dipaksain, kalau nggak nyicil, ntar nggak punya-punya. Sebenarnya ini pemikiran yang salah. Kenapa? Karena yang namanya nyicil, yang namanya kredit ada rumusnya. 30% dari gaji kita itu alokasi untuk bayar cicilan. Kalau alokasi itu nggak ada, lebih baik jangan. Jangan nyicil, jangan kredit. Kenapa? Resiko nanti dikejar-kejar debt collector. Kalau nggak percaya, buktiin aja. Nggak enak bro, dikejar debt collector. Guys, tadi teman cerita investasi tanah itu bagus banget karena nilainya selalu naik dari tahun ke tahun. Cuma yang jadi persoalan, kita nggak bisa beli tanah sedikit-sedikit. Kita nggak bisa beli tanah semeter 2 meter. Sepengalaman saya, orang yang jual tanah itu paling dikit 15 meter. Ini bikin susah,
buat yang pengen nabung tanah, investasi tanah, tapi duitnya terbatas. Nah, kalau kita mau nabung emas, sekarang ada yang ukurannya mulai dari 0,1 gram. Kalau dirupiahin, sekitar 90 sampai 100 ribu. Ini memungkinkan buat siapa aja bisa nabung emas. Guys, tadi teman cerita, katanya ciri-ciri orang frustasi, ciri-ciri orang stres, tepuk tangannya pelan. Kalau nggak percaya, coba duduk depan rumah, tepuk tangan pelan-pelan. 1 jam, saya baru paham. Guys, tadi teman cerita, kalau kita punya duitnya dikit, anggaplah cepet, pengen ditabung, usahain, jangan ditabung di bank, tabungnya di celengan aja. Boleh celengan ayam, celengan kucing, celengan kambing, celengan babi juga boleh. Kenapa? Kalau duitnya cuma 100 ribu, terus kita taruh di bank, yang ada itu duit habis. Kenapa? Kepotong biaya admin. Karena sebulannya kalau nggak salah, adminnya gocek apa ceban gitu. Kalau kita punya duit cepet, udah, beliin aja logam mulia yang 0,1 gram. Guys, tadi teman cerita, dia setuju soal kekuatan orang dalam di sebuah perusahaan dalam hal perekrutan karyawan baru. Kenapa? Karena emang itu realita yang terjadi di perusahaan-perusahaan sekarang ini. Dia juga ngaku kalau dia ikut ngelakuin praktek hal itu. Cuman kata teman, ngeri-ngeri sedap juga. Kenapa? Karena reputasinya dipertaruhkan ketika dia ngajak, ngerekrut, masukin orang ke dalam perusahaan. Terus orang itu ternyata kerjanya nggak benar, kerjanya nggak beres, kerjanya nggak becus. Maka siap-siap aja akan disalahin karena dia yang mereferensikan. Guys, tadi teman cerita, dia mulai ngonten di TikTok bulan Desember 2021. Waktu itu yang seangkatan sama dia mulai aktif di bulan itu banyak banget. Cuman sekarang pada berguguran, udah nggak aktif lagi ngonten, udah nggak aktif lagi di TikTok. Begitu ditanya kenapa, katanya susah banget FYP-nya, akhirnya jadi males. Ini, kalau konsennya ngejar FYP, maka capek, yang ada berhenti nanti. Tapi kalau konsennya adalah kita hobi, menyalurkan aspirasi, ingin berkarya, nggak peduli FYP, nggak peduli view, insya Allah istiqomah, insya Allah konsisten. Soal FYP, itu mah haknya TikTok, rezeki kita. FYP syukur, enggak juga nggak apa-apa. Semangat konten. Guys, tadi teman cerita, tahu nggak artinya inflasi? Betul, nilai yang terkandung pada uang kita mengalami penurunan. Contoh, hari ini kita punya uang 100 ribu. Ini nilainya akan berbeda ketika tahun 2007 kita punya uang yang sama. 2007 dengan 100 ribu, kita bisa membeli apa? Lihat, kita bisa beli gula, minyak goreng beberapa liter, kecap beberapa botol, beras dan sabun. Tapi hari ini dengan 100 ribu, kita cuma bisa beli minyak beberapa liter. Solusinya gimana? Kalau niatnya nabung, jangan nabung uang, karena nilainya akan turun. Nabungnya apa? Emas atau logam mulia? Ilustrasi sederhananya, tahun 2015, 1 gram emas itu nilainya 500 ribu. Tapi hari ini, 1 gram emas nilainya 900 ribu. Guys, tadi teman cerita, dia seneng, tapi pusing. Saya bingung, seneng kok pusing? Iya,
seneng karena pengen nikah, pusing karena dananya belum ada. Sementara dia pengen ngadain resepsi di gedung makannya prasmanan. Katanya perlu biaya 150 juta. Dia pengen minjem sama teman, tetangga, saudara, kerabat buat ngadain itu resepsi. Saya bilang, kalau duitnya nggak ada, jangan maksain. Yang penting adain yang sakralnya dulu, rukun nikahnya dulu. Itu yang paling penting. Ijab kabul, resepsi mah sunnah. Kalau duitnya nggak ada, nggak usah dipaksain. Kalau ada, lain cerita. Kalau mesti minjem-minjem, ngutang-ngutang, apalagi sampai 150 juta, itu duit mending dipakai buat kehidupan setelah akad. Tapi kan gengsi, bro. Nah, kalau gengsi, lain cerita dah. Itu mah urusan masing-masing. Pikiran masing-masing. Jangan sampai habis nikah, kepala kita malah jadi pusing. Guys, tadi teman cerita, dia mengilustrasikan tentang 30% alokasi dari gaji untuk persiapan cicilan. Katakanlah kita punya gaji 10 juta. Maka alokasi angsuran kita adalah 3 juta. Misal kita mau ambil motor, cicilannya 700. 3 juta alokasi yang tadi dikurang 700. Jadi sisa angsuran yang kita punya, budgetnya masih 2,3. Terus mau ambil rumah subsidi. Sekarang cicilannya kurang lebih sekitar 1.100.000. 2,3 yang tadi dikurangin 1,1. Budget cicilan kita masih ada 1,2. 1,2 ini masih bisa loh kita misalnya mau ngangsur handphone, ngangsur kulkas, ngangsur TV, itu masih bisa. Tapi kalau alokasinya sudah habis, kita nggak boleh pakai anggaran yang lain buat nyicil, karena nanti akan mengganggu stabilitas ekonomi kita. Guys, tadi teman cerita, dia daftar haji reguler tahun 2018, dapat porsi berangkat tahun 2040-an. Ini kan panjang, lama banget nunggunya. Tapi kata teman nggak apa-apa, porsi dia bisa maju kalau ada jamaah yang mengundurkan diri atau meninggal dunia. Dia berdoa tuh katanya, ya Allah, mudah-mudahan ada jamaah yang meninggal, ada jamaah yang ngundurin diri, biar porsi saya maju, biar saya berangkatnya makin cepat. Saya bilang, woi, kalau doa tuh yang bagus, jangan doa begitu, itu doanya jelek. Kalau emang udah niatnya reguler, ikhlas nunggu waktunya, gak apa-apa, sambil doa yang baik-baik. Mintanya, ya Allah, kasih saya rizki yang cukup, biar bisa daftar Haji Plus, biar berangkatnya bisa cepet. Ini baru doanya keren, jangan nyumpahin orang meninggal, ya gak? Guys, tadi teman cerita, kata dia, haji reguler itu bukan untuk kita. Haji reguler itu bukan untuk anak-anak atau orang-orang yang lahirnya tahun 90 ke bawah. Kenapa? Kita ambil contoh. DKI Jakarta untuk haji reguler masa tunggunya 55 tahun. Jangankan kita, berapa umur kita? Kita lihat anak kita yang baru lahir, langsung kita daftarin dia haji reguler. Itu anak pas umur 55 tahun baru bisa berangkat. Pas dia punya cucu, gimana kita? Kalaupun kita panjang umur, udah bongkok badan kita. Tapi gak apa-apa, kita berdoa sama Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah mampukan kita, semoga Allah berikan rizki kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi haji jika mampu. Guys, tadi teman cerita, ini kisah nyata dari Bumi Laskar Pelangi, Bangka Belitung.
ceritanya dia daftar haji tahun 2022, furodah. Cuma seminggu yang lalu belum ada kepastian tentang visa. Makanya temen ini nggak nyari tiket dari Bangka ke Jakarta. Tapi tiba-tiba tanggal 28 Juni kemarin, ini ada info visa keluar. Temen harus segera menuju ke Jakarta karena tanggal 30 harus terbang ke Arab Saudi. Di sini muncul masalah. Ketika nyari tiket dari Bangka ke Jakarta, kosong. All flight penuh, sementara butuh 4 tiket. Berembuklah tuh, gelisah. Akhirnya disetujui naik kapal laut dari Bangka ke Palembang, dari Palembang naik pesawat ke Jakarta. Baru mau melaksanakan ide itu, tiba-tiba ada hamba Allah yang menawarkan diri untuk bersedekah. Nggak tanggung-tanggung, sedekahnya nyewain pesawat jet pribadi 250 juta. Ini yang namanya panggilan. Ini yang namanya kun fayakun. Kalau Allah sudah memanggil, Allah sudah berkehendak, maka akan selalu ada jalan untuk kita menjadi tamunya. Guys, tadi teman cerita, beberapa minggu lalu, jamaah haji dari Indonesia sudah berangkat ke Tanah Suci. Kalau nanti jamaah ingin mengharapkan hotel bintang 4 atau bintang 5, nggak usah risau. Jangan khawatir. Kenapa? Karena nanti di sana akan disajikan satu hotel yang ratingnya 1000 bintang. Ini gambarnya. Hotel yang sangat istimewa ini adanya di Musdalifah. Malam 10 Zulhijjah, ketika jamaah haji melakukan mabit setelah wukuf di Padang Arafah. Kalau jamaah ngerasa panas, bisa ambil kipas muka. Kalau takut bajunya kotor, bentangkan sejadah. Kalau pengen bantal, tinggal tangannya nih, kita tekuk. Terus kalau pengen ke toilet, jangan khawatir. Toiletnya banyak banget di sana. Cuman harus pakai kesabaran. Karena antri. Yang antri banyak banget. Ya, itulah hotel 1000 bintang yang tidak bisa kita temui dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah berkenan mengundang kita untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin. Guys, tadi temen cerita, dia habis ikut kajian. Katanya ilmu tanpa iman lumpuh. Jangan disingkat. 1 jam saya baru paham. Guys, tadi teman cerita kisah kasih dia dengan sang pujaan hati itu seperti surat Yasin ayat 40. Miris. 1 jam saya baru paham. Mas bro. Ya, Mau nanya dong. oke. Yang paling jauh itu apa? Yang paling jauh masa lalu. Yang paling berat? Yang paling berat memegang amanah. Yang paling tajam? Lidah manusia. Oke deh mas bro. Guys, tadi teman cerita, boleh jadi sekarang kita punya masalah berat lantaran sholat kita sering telat. Kita punya banyak kemauan, tapi pas disuruh sholat malah entar-entaran. Allah nih ya, udah ngasih kita semuanya. Cuman kadang-kadang sholat kita semau-maunya. Terus nih, tengok permintaan kita. Banyaknya beribu-ribu. Lihat sholatnya, pas sujud, keburu-buru. Renungin ya. Guys, tadi
teman cerita, kalau kita ke Masjid Nabawi harus banget sempetin ziarah ke makam Rasulullah. Untuk apa? Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasul agar bisa masuk surganya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya Rasul dan betul-betul bisa masuk dalam surganya Allah walaupun hanya setitik debu di kakinya Rasulullah. Ijabah ya Allah. Guys, tadi teman curhat, dia kenalan sama cewek di media sosial, sering ngobrol lewat online, lewat WA, lewat voice note, lewat VC, sampai akhirnya mereka janjian ketemuan. Tapi sayangnya si cewek kecewa karena di luar ekspektasi, di luar bayangan. Soalnya teman saya profesinya ojol. Ceweknya bilang, "Mas, sorry, saya ini pengen serius. Saya cari tipe cowok yang mapan, punya kendaraan, punya penghasilan tetap." Teman saya nggak kecewa. Dia senyum. Dia bilang, "Nggak apa-apa, kamu bisa cari cowok yang tipenya kamu sebut tadi. Tapi harus diketahui, semua akan jadi sia-sia kalau nggak ada yang namanya tanggung jawab. Saya, walaupun belum mapan, belum punya penghasilan tetap, tapi saya punya tanggung jawab. Sejatinya, kemapanan terbentuk dari kerja keras dan tanggung jawab." Guys, tadi teman cerita, katanya kita bisa belajar dari tuyul. Masih kecil, udah bisa nyari duit. Mantap. Mas bro, Ya, mau nanya nih, oke. yang singkat itu apa? Yang singkat, waktu. Yang menipu? Yang menipu, dunia. Yang dekat? Kematian. Yang besar? Hawa nafsu. Oke deh mas bro. Guys, tadi teman cerita, kalau suami meninggal dunia, ahli warisnya cuma istri, maka pembagiannya istri mendapatkan 1/4 atau 25% dari harta waris. Sisanya 3/4 atau 75% menjadi hak Baitul Mal. Kalau istri tidak mendaftarkan kepada Baitul Mal, maka akan dianggap memakan hak Baitul Mal. Ini hanya berlaku kalau tidak memiliki anak keturunan. Kalau punya anak keturunan, hitungannya beda lagi. Guys, tadi teman cerita, kalau kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya adalah 100.000 kali dari masjid yang lain. Kita hitung, satu waktu 100.000. Di masjid yang lain, satu waktu 27. Kita bagi 100.000 dibagi 27, sama dengan 3.703 waktu. Artinya, satu waktu di Masjidil Haram sama dengan 3.700 waktu di masjid yang lain. 3.700 waktu kita bagi 5 waktu, maka sama dengan 740 hari kita sholat. Bayangkan, satu waktu kita sholat di Masjidil Haram sama dengan 740 hari kita sholat di masjid yang lain. Kita bikin 5 waktu sekarang. Kalau 5 waktu sama dengan 3.703 hari di masjid yang lain. 3.703 hari kita jadikan tahun, dibagi 365 sama dengan 10 tahun. Kita sholat satu hari di Masjidil Haram, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah 10 tahun seakan-akan kita sholat di masjid yang lain. Guys, tadi teman cerita, istri memang mungkin tidak berpenghasilan, tapi andilnya dia dalam keluarga itu sangat besar.
ngatur duit belanja, ngatur menu masakan sebulan, ngatur jajan anak, belum lagi beberes. Banyak banget peran istri di rumah. Disayang ya istrinya. Guys, Imam Syafi'i pernah berkata, pemimpin harus memiliki 5 pilar utama. Setiap kalimat yang keluar menjadi pernyataan yang benar, sanggup menyimpan rahasia, mampu menepati janji, senantiasa memberikan nasihat, dan siap mengemban amanah. Semoga pemimpin kita memiliki 5 pilar utama. Mas bro, Ya, mau nanya dong. oke. Memang benar ya Rasulullah hanya sholat tarawih 3 kali di masjid selama bulan Ramadan? Betul, Rasulullah sholat tarawih di masjid hanya 3 kali selama bulan Ramadan. Selebihnya, sholat di rumah bersama istri dan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena kalau terus-terusan tarawih di masjid, khawatir yang sunnah akan menjadi wajib. Oke deh Mas Bro. Mas bro, Oke, mau nanya lagi dong. siap. Yang sulit itu apa? Yang sulit ikhlas. Yang mudah? Yang mudah itu berbuat dosa. Yang susah? Yang susah bersabar. Yang sering lupa? Yang sering lupa bersyukur. Yang paling indah? Yang paling indah saling memaafkan. Terima kasih Mas Bro. Guys, tadi teman cerita istri kalau masalahnya ekonomi kuat, sanggup bertahan, ngedampingin, ngedoain suami yang lagi berjuang. Malah kadang-kadang pasang badan buat minjem, buat ngutang-ngutang. Kalau beras habis di rumah, maju ke tetangga, ke saudara, bahkan ke orang tua. Minta beras sekalian buat jajan bocah. Tapi kalau masalahnya udah hati, suami belok kiri, nggak bisa dia bertahan. Yang paling bisa, dia ikhlas buat melepaskan. Guys, tadi teman cerita, kalau kita jalan-jalan ke Madinah, jangan lupa ke kebun kurma. Kalau di kebun kurma, nyobain gratis, sampai puas sekenyang-kenyangnya. Tapi yang unik, ini itu toko kurma di tengah kebun. Ntar kita lihat di dalamnya kayak apa. Perkebunan kurma ini milik Abu Faisal berada di tengah kota Madinah. Disiapkan tempat untuk duduk-duduk yang terbuat dari pelepah kurma. Ini halamannya. Banyak pohon kurma besar-besar, rindang-rindang, rimbun-rimbun. Ini jamaah yang diberikan kurma untuk dicoba. Sepuasnya, sekenyangnya, gratis. Konsepnya, konsep sedekah. Kalau konsepnya sedekah, maka kita tahu pasti akan berbalas berkali-kali lipat. Makanya, jamaah yang tadinya diberikan gratis, sekarang membeli. Guys, tadi teman cerita di Jabal Uhud. Ini sebuah kisah pilu yang dialami oleh umat muslim. Karena pada saat itu, umat muslim mengalami sebuah kekalahan dalam perang Uhud dari kafir Quraisy. Di sana Rasulullah sangat bersedih. Kenapa? Karena pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib syahid sebagai syuhada, tewas terbunuh. Siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah Wahsy. Wahsy menombak, dan setelah Sayyidina Hamzah terbunuh, Hindun membelah dadanya, kemudian memakan hatinya. Qadarullah tidak tertelan oleh Hindun. Walaupun Wahsy akhirnya memeluk agama Islam, Rasulullah tidak bisa dan tidak mampu melihat wajah Wahsy yang membunuh pamannya. Tapi Wahsy membuktikan ketaatan dia sebagai seorang muslim, menjadi muslim yang taat dan mengikuti perintah-perintah Allah. Di belakang saya adalah makam syuhada Uhud. Jumlahnya 70 sahabat yang dimakamkan di sana. Karena apa? Karena terjadinya kelalaian oleh para pemanah. Yang pada waktu itu Rasulullah berpesan, menang atau kalah, apapun keadaannya,
jangan pernah turun dari bukit pemanah. Tapi apa yang terjadi? Saat itu kafir Quraisy terdesak mundur, meninggalkan senjata, harta, semua ditaruh di bawah tanah karena kafir Quraisy merasa kalah. Sementara sang pemanah egois, merasa menang dan melupakan pesan Rasulullah, mereka turun. Saat itu Khalid bin Walid masih berada dalam golongan kafir Quraisy, melihat bukit pemanah kosong, diambil alih. Kemudian dia naik ke bukit pemanah, dan apa yang terjadi? Pasukan kaum muslimin luluh lantah dibuatnya. Ini sejarah, ini kisah. Dan apa yang terkait oleh kita saat ini? Kita punya pemimpin, kita punya imam, kita punya ulil amri. Maka kita harus taat sama pemimpin kita. Agar apa? Agar kita menjadi bangsa dan negara yang maju dan berkembang. Guys, tadi teman cerita dia bosen nganggur, pengen nyari kerjaan. Kebenaran di tempat saya banyak kerjaan. Dia semangat, langsung ngerjain itu semua kerjaan. Pas selesai, dia minta upah. Lah saya bilang, nggak ada upahnya. Kan tadi pengennya nyari kerjaan, bukan nyari upah. Saya ditoyor. Salah saya apa ya? Guys, tadi teman cerita, bisa nggak kita sebutin silsilah keluarga dari kita ke atas? Bapak, kakek, bapaknya kakek, dan seterusnya. Sampai di generasi keberapa, kita tahu siapa saja orang tua atau leluhur kita. Rata-rata nih ya, kebanyakan cuma sampai di generasi ketiga. Karena nggak ada peninggalan yang bisa diingat. Begitu juga kita nanti akan dilupakan oleh anak cucu kita. Kalau kita tidak meninggalkan yang bisa dikenang. Hartakah? Enggak juga. Bukan harta yang bisa membuat kita dikenang, melainkan karya. Yuk, kita buat karya supaya anak cucu kita mengingat dan mengenang kita.